Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil izar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqtalihi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimana saja kepada Allah. Fatihah kita terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, dan para aulia, sahabat, wasalihin, dan masyayikh dan hadirin, khususnya Nabi Sayyid Muhammad bin Albi al-Malik, Nabi Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan, Ahmad dan Allah bimadadihim wa fadha alaina barakatihim wa barik ma'lumihim di dini wa dunya wa akhirati bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani fi kitab al-Mukhtar min kalam al-akhyar Al-Qasim bin Utsman al-Ju'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pagi ini, subuh ini akan mengambil hikmah dari Al-Imam Qasim bin Utsman Al-Ju'i radhiyallahu ta'ala anhu, wa Al-Imam Al-Qudwah Al-Wali Al-Muhaddith Abu Abdul Malik Al-Qasim bin Utsman Al-Abdi Ad-Dimashqi Syekhus Sufiyah. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan panutan, seorang wali, seorang ahli hadis. Ad-Dimashqi yaitu orang Damaskus Suriah sana. Syekhus Sufiyah sehnya orang-orang sufi. Tuwfiya fi Ramadan sanata 48 wa 200. Meninggal pada bulan Ramadan tahun 248 Hijriah. Jadi periode salaf masih 300 tahun pertama. Dengan gitu jaraknya 1200 tahun yang lalu beliau hidup 1200 tahun yang lalu. Lumayan lama. Ini ulama yang memang sangat bisa dijadikan rujukan karena periode salafus saleh dekat dengan zaman kenabian. Ini 1200 tahun yang lalu. Min kalamihi, sebagian dari perkataan beliau. Wa usikum bi khamsin, kata beliau Al-Imam Qasim bin Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, aku berwasiat kepada kalian 5 perkara. Apa kata beliau? Pertama nasihatnya, in zulimtum lam tazlimu. Kalau kalian dizalimi, jangan balik zalimi.
kita zaman sekarang ni pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Doktrin-doktrin PKI masuk, kalah doktrinnya apa ni, ajaran-ajaran para ulama yang bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In zulimtum la tazlimu. Ini nampaknya aja gampang, tapi prakteknya susah. Kalau kita, jadi kalau dizalimin orang ya udah tak usah dibalas, tak usah dibalas, dizalimin. Oh, kau awas kau ya, jaga kau. Kena dizalimin, jaga kau. Nanti ada masanya nanti. Balas dendam. Ini namanya bukan ajaran Rasulullah SAW. Ini ajaran TV apa nih, film-film laga. Mesti balas dendam. Kalau TV laga itu mengajarkan anak-anak cucu kita itu balas dendam, tak ada lain. Mesti balas dendam ajaran. Itu bertentangan 180 derajat dari ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa usikum bil khamsin in zulimtum lam tazlimu. Pertama itu tadi, kalau dizalimi jangan zalimi balik. Yang kedua, wa in mudihtum lam tafrahu. Kalau kalian ini dipuji, kalian ini kalau dipuji lam tafrahu, jangan kalian gembira, senang. Siapa yang tak suka dipuji? Cobalah. Padahal orang ini kalau dipuji jangan suka. Ini kalau semua, kalau dipuji ngembang dadanya, senang. Kalau tak dipuji, rasanya geram. Apalah orang ini tak ada. Jadi kalau tak dipuji dia ngamuk, geram di dalam. Minta dipuji, kalau dipuji ngembang. Ajaran yang keliru. Jadi banyak terjadi. Namanya sudah 1000 dengan Rasulullah 1500-an tahun, ya 1400-an tahun, 1500 lah dari awal lahirnya Rasulullah. Apa tak menurun apa nih, kualitas yang asalnya kalau dizalimin orang jangan menzalimi, dia sekarang yang realita jadi wajib balas dendam. Baiklah motif dalam kamar, kalau dipuji jangan kau gembira gitu. Sekarang tak, kalau dipuji kayak harus gembira, harus gembira. Nanti jadinya nanti hatinya sakit. Bergembira ketika dipuji itu menunjukkan hatinya sakit. Tapi kalau zaman sekarang dianggap hal-hal biasa aja. Itu biasalah, orang dipuji suka, senang. Padahal itu salah. Yang ketiga, wa in lumimtum lam tajza'u. Kalau kalian tuh dicela, kalian tak usah apa nih, ya semacam marah, geram, gundah gitu. Geram. Kalau dihina orang mesti sakit hati, nak ngamuk. Kalau dihina orang nak ngamuk, biasa ya. Tapi itu sebenarnya salah. Dihina orang slow aja lah. Ngapa kita slow? Kita ini hidup bukan untuk karena manusia, tapi karena Allah. Orang mau jelekkan kayak apapun sampai berbuih mulutnya, itu tidak menurunkan derajat kita. Sama sekali tak menurunkan derajat. Malah kalau orang sabar, derajatnya tambah naik. Ketika orang nak mencela, membuli habis-habisan, kata-katamu itu tidak menurunkan derajat kita, menurunkan derajat orang lain, enggak sama sekali. Jadi untuk apa? Kita kan hidup bukan untuk manusia, bukan karena manusia. Enggak ngaruh kau nak puji ke, kau nak hina ke, tak ngaruh sama sekali. Itu yang betul. Kalau kita sekarang, zaman sekarang ini kalau dicela pasti itu kayak sudah menjadi satu hal yang harus marah itu. Apa dia ngomong itu tuh? Kenapa? Apa kan? Kayak wajib. Orang itu kalau dicela wajib marah. Padahal tak boleh asli. Itu
1500 tahun yang lalu. Kalau dari beliau ini sudah turun ke beliau sudah 1200 tahun yang lalu. Ajaran yang betulnya begitu. Jadi hidup ini tenang. Nak dipuji pun tak melambung, nak dicela pun tak ada geram, tak ada marah. Tenang aja. Ngapain? Orang kita ini bukan mencari ridhonya orang itu, maksudnya ridho Allah. Dia nak celah apa tak kecuali Allah yang mencela ini. Selagi kita betul, orang mencela itu tak, tidak ada urusan apa-apa. Ikhlas. Orang ini kalau ikhlas, tandanya orang ikhlas ini dipuji dia pun biasa, dicela pun dia biasa, tak ngaruh. Itu namanya orang ikhlas. Betul-betul dia berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya orang tak karena Allah itu kalau dicela, dia ngomong-ngomong, mesti dia marah. Apalah kan? Kenapa marah? Kenapa ikhlas? Kita tak akan marah. Kita kan tak nyembah dia orang, kita nyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa? Yang kemudian yang ketiga, wa in kudzibtum fala taghdabu. Kalau kalian ini didustakan, kalian jangan marah. Didustakannya apa? Ngomong orang lain tak percaya. Kau ni bengak aja lah, cakap betul sikit begitu dah, jujur nih ngomongnya. Tak percaya apa? Tak percaya, ngamuk dia. Saya cakap betul-betul, kau bilang gini. Tak gitu caranya. Kau tak percaya? Ya sudah, ngapain? Saya dah cakap betul, kau tak percaya, tak ada urusan. Ngapain marah? Jadi kalau kita marah ditanya apa? Kau ni harus menganggap saya tu harus. Nah, kan jadi sombong jatuhnya. Kau harus, kamu harus percaya dengan cakap saya. Kan kayak ada sombongnya timbulnya. Tapi kalau kau tak percaya, ya sudah, tak ada masalah. Tak percaya pun tak ada masalah. Aku ini tidak harus kau percaya. Jadi gak ada sombong, bisa gak ada sombong. Tapi kalau orang mewajibkan orang lain harus percaya dengan cakapnya dia, dan dia marah kalau orang yang tak percaya, ini hatinya sakit. Jangan marah, biasa. Hati tenang. Tengoklah, kalau orang ikhlas itu hatinya tenang. Dia tidak ngurus manusia, omongan manusia lain dan sebagainya. Yang penting dia betul, ikhlas, tak ngaruh. Yang terakhir, wa in khanukum fala takhunu. Kalau mereka mengkhianati kalian jangan khianati mereka balik. Dia dikasih amanah gini. Ternyata budak ini tak amanah. Tak amanah. Dimakanlah amanah tu, titipan tu, tak sampailah dia ini segala macam. Mengkhianati kamu jangan khianati balik. Ketika kamu dapat amanah dari dia, titipan apa ya, kamu jangan balik. Kau kemarin gini, sekarang gantianlah. Dikhianati jangan balik mengkhianati. Waqala Asluddin Al-Wara', beliau mengatakan pokoknya agama itu adalah Al-Wara'. Pokoknya agama Wara' ini apa? Wara' ini menjaga diri dari perkara-perkara yang haram dan subhat. Ini namanya wara'. Jaga diri, takut dia dengan ini yang subhat nih. Ini haram, apa lagi? Yang subhat aja jangan. Jaga. Kalau orang otak-otak dunia ini tak mikir dia. Pokok merah aja, biru dia, hijau mata, tak mau tahu dia. Wara' bagus. Ini halal atau haram? Ini macam ini meragukan, tinggalkan. Ini namanya wara'. Ini macam tinggalkan. Wara'. Jadi menjaga diri agar tidak terjerumus kepada yang subhat, tidak terjerumus kepada yang haram. Ini Asluddin
pokoknya agama. Kenapa asluddin? Iyalah, kalau orang nggak menjaga dengan sifat wara ini, ibadahnya hancur semuanya. Hanya sholatnya, orang yang sholat tiap hari, sholat aktif, sunnah fardu aktif banyak, tapi dia subhat dia tak jaga, makan dia subhat, apalagi haram, habis semuanya ibadah. Macam orang tak sholat sama sekali. Kenapa? Karena orang yang makan subhat, makan haram, ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gambarnya ini macam orang rajin sholat. Makanya ini pokoknya ini jangan ditinggalkan, jaga wara itu. Para aulia mesti para aulia mesti dia. Kenapa udah capek-capek ibadah kok nggak dijaga? Makanya nggak dijaga. Rajin ibadah tapi sesuatu yang bisa meruntuhkan ibadah itu sendiri nggak dijaga. Nah, meruntuhkan pahalanya, membatalkannya, secara hakikatnya batal. Ya sekarang orang sholat, dia wudhu betul, semuanya betul, bacaannya bagus, Allahu Akbar, bagus. Dia tuh makan haram atau makan haram. Secara fikih sholatnya nggak batal, mana batal? Nggak batal. Tapi hakikatnya kan, ini sholatnya tertolak semuanya, tertolak semuanya. Ada asluddin, wara harus dijaga, wajib. Wajib itu kalau kita ingin menjaga amal kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa afdalul ibadati mukabadatul lail, dan seutama-utamanya ibadah adalah mujahadah malam. Sebab utama-utamanya ibadah, pokoknya agama wara, pokok. Terus ibadah yang paling utamanya itu mujahadah malam. Wa afdalu turukil jannah, dan seutama-utamanya jalan menuju surga salamatus sadar. Salamatus sadar yaitu selamatnya dada, hati. Ini jalan sebagus-bagus jalan menuju surga. Apa? Salamatus sadar, hatinya ini bagus, selamat, tak ada hasud, dengki, ujub, riya, takabur, ubud dunia, ubud jah, cinta dunia, cinta pakat dan sebagainya. Ini hati selamat, tak pendendam, tak ada apa, enak hatinya. Ini jalan menuju surga yang paling utama. Jadi ibadah ini bukan cuma sholat, puasa, zakat saja, tapi hati ini selamat dari sifat-sifat buruk. Ini justru afdal turqil jannah, paling utamanya jalan menuju surga. Bagaimana orang dah sholat aja Allah, hatinya masih pendendam, masih takabur, masih cinta dunia, dia kalah sama orang yang standar. Ibadah yang fardu tidak boleh ditawar, ibadah fardu wajib tidak ada bisa tinggalkan. Maksudnya secara ibadah sunnahnya lebih banyak sebulan, yang ini ibadah sunnahnya lebih sedikit, tetapi hatinya lebih selamat. Dia tak ada dendam, tak ada hasud, tak ada ujub. Orang kalau ada ujub semua amalnya hilang. Orang kalau ada hasad semua amalnya banyak pun seperti debu yang berterbangan. Dia tak banyak amalnya, yang fardu-fardu ya ada sunahnya sikit-sikit, tapi hatinya ini selamat. Dia ngolah hatinya aja, sifat sombongnya dibuang dan sebagainya, pokoknya hal yang buruk-buruk dibuang, terjaga amalnya. Ibadah tak ada ujub, diterima sama Allah, tidak ada hasad, diterima sama Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sombong sebesar zarrah. Nah, sombong, ada sombong tak masuk surga. Ada sombong tak masuk surga. Itu termasuk hati yang tidak selamat. Abdul turukil jannah salamatus sadar. Jadi kadang-kadang kita nih sekarang nih, zaman sekarang ini seolah agama ini cuma yang nampak-nampak saja, nampak-nampak saja, ya.
urusan ibadah ruh, puasa, sholat, haji, zakat, itu saja. Itulah Islam yang nampak-nampak saja sekarang yang diperhatikan. Sementara untuk selamatus sadar, selamatnya dada, selamatnya hati tidak terlalu diperhatikan. Orang punya sombong biasa, punya dendam biasa, punya sifat iri biasa, dianggap biasa, dibawa sampai mati. Punya sifat bakhil dianggap biasa. Tapi dia kalau ibadah-ibadah yang benar, dia ibadah dia. Cuma tidak mementingkan, tidak memperhatikan ibadah hati itu tidak diperhatikan. Padahal yang Allah lihat itu hati. Yang Allah lihat itu adalah hati, bukan hanya zahirnya saja. Tengok orang dulu. Ini Al-Imam Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'ai 1200 tahun yang lalu. Ini mereka menunjukkan kalam-kalam mereka inilah yang mestinya kita perhatikan, karena sudah banyak dilupakan di zaman sekarang ini. Para mukabat mujahadah lain dan selamatnya hati dari sifat-sifat yang buruk atau tercela. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.